Apakah liburan itu sama dengan healing? Halo teman-teman, saya Luna, dan ini rekan saya. Halo, saya Satya. Kami berdua akan menemani Anda di sepanjang video ini. Pasang posisi yang pas dan nyaman, gunakan earphone, dan let's go! Kata healing mungkin sudah akrab di telinga Anda beberapa waktu belakangan. Healing sendiri merujuk pada proses penyembuhan dari luka, permasalahan, atau stres yang dihadapi. Namun, tak sedikit yang melihat healing sebagai sebuah liburan. Menurut Guru Besar Universitas Indonesia Reynal Kasali, apa-apa self-healing, self-reward, work-life balance, dikit-dikit self-healing dan reward. Ini adalah kata-kata yang mulai banyak sekali digunakan oleh kaum muda belakangan ini. Ada 4 hal yang dihadapi kaum muda. Pertama adalah self-diagnosis. Sekarang banyak orang yang merasa dirinya mandiri dan serba tahu karena terpapar informasi di media sosial. Terutama kata-kata yang populer. Tau gak sih lo kemarin tuh dia jalan sama orang lain, yang which is gue gak expect bakalan happen, tau gak lo, kayak literally sangat-sangat apa ya? Dia mencocokkan dirinya dengan yang ada di media sosial. Tetapi karena media sosial memberikan informasi yang sangat kaya, sehingga membuat mereka merasa bisa memecahkan masalah sendiri. Kondisi tersebut tak hanya dialami oleh kaum muda, namun orang tua juga sering mengalaminya. Mereka mengalami overthinking, kadang sampai tak bisa tidur seharian. Kaum muda juga mengalami overthinking yang sering disebut dengan quarter life crisis. Kedua, kita menghadapi generasi baru saat ini, The Strawberry Generation. Strawberry Generation bermula diamati di Taiwan. Istilah munculnya generasi baru ini, karena ternyata generasi ini begitu lunak seperti strawberry. Ketiga, narasi oleh orang tua yang kurang berpengetahuan. Reynal mengatakan, dulu ketika kita masih kecil, tidak pernah mendengar orang tua mengatakan anaknya moody, yaitu perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Banyak orang tua sekarang yang mengatakan anaknya moody. Akibatnya setelah besar, anaknya percaya dengan label moody tersebut. Keempat, banyak orang mengambil kesimpulan dengan lari dari kesulitan. Kuliah tentu memang menghadapi berbagai kesulitan. Kuliah bukan hanya belajar, kuliah juga berarti menghadapi dosen yang berbeda-beda, deadline, sistem, ujian, dan masalah lainnya. Setidaknya, itulah 4 hal yang dihadapi kaum muda saat ini. Beberapa waktu lalu, seorang psikolog pernah berpendapat terkait persoalan healing. Menurutnya, setiap orang akan memiliki kebutuhan healing yang berbeda. Akan tetapi, penting untuk menyadari lebih dulu akar masalahnya, atau apa yang sebenarnya ingin Anda pulihkan sebelum melakukannya. Menurut psikolog tersebut, sebenarnya healing itu proses pemulihan diri. Jika berbicara kesehatan mental, hal itu bukan berbicara kesembuhan. Karena dalam kesehatan mental, istilahnya adalah membaik. Definisi sembuh dalam kesehatan mental juga bukan berarti sembuh seutuhnya, karena kondisi mental tetap ada, tapi lebih terkelola. Penyebab seseorang perlu melakukan healing pun berbeda-beda. Ada orang yang memiliki masalah mental akibat suatu hal yang belum dialaminya. Ada pula yang memiliki masalah di masa lalu, dan belum terselesaikan hingga saat ini. Sehingga sebenarnya, healing bukan hanya sebatas berlibur saja. Terlebih lagi, healing juga ternyata membutuhkan proses dan teknik tersendiri bila benar-benar ingin dilakukan. Lebih lanjut, psikolog tersebut mengungkapkan bahwa, healing juga dapat dilakukan dengan banyak cara, yang mana tidak selalu dapat dirasakan manfaatnya hanya dengan pergi berlibur. Salah satunya dengan konseling. Sebagian orang mungkin melakukan teknik-teknik meditasi, pendekatan agama, atau apapun yang bisa dilakukan agar emosi lebih terkontrol. Sebelumnya, beliau juga menyebutkan bahwa proses dan teknik healing memiliki 3 hal yang perlu diakses, yaitu level kognisi, level emosi, dan level perubahan perilaku. Level-level tersebut membutuhkan cara penyembuhan yang berbeda. Pertama, dengan level kognisi, seseorang bisa melakukan konseling, coaching, mendengar motivator, dan membaca kata-kata motivasi. Pada level emosi, seseorang harus melalui proses khusus dengan ahli. Sedangkan pada level perubahan perilaku, ada upaya tertentu yang perlu dilakukan.
Misalnya, jika yang dihadapi adalah masalah produktivitas di tempat kerja, maka perubahan perilaku yang bisa dilakukan adalah dengan membuat jadwal yang lebih tertata. Dalam kesempatan berbeda, seorang psikolog UGM juga mengakui bahwa konsep healing sering dimaknai dengan liburan atau staycation. Menurutnya, healing itu proses membuat psikologis kita jadi lebih sehat atau mengobati diri secara psikologis. Kita perlu cari tahu dulu masalahnya, baru menentukan metode healing. Misalnya karena ada masalah dengan rekan kerja atau atasan, maka healing dengan liburan atau staycation jadi tidak cocok. Karena berkesan melarikan diri dari masalah. Liburan dapat dijadikan salah satu upaya untuk healing bila persoalan yang dihadapi memang sesuai. Misalnya, persoalan yang dihadapi adalah pekerjaan yang padat, sehingga waktu untuk beristirahat berkurang. Dalam kondisi ini, liburan dapat jadi solusi. Dengan begitu, konsep healing yang diusung bisa lebih tepat sasaran sesuai dengan masalahnya. Namun apabila masalah yang dihadapi justru berbeda, maka konsep healing dengan berlibur belum tentu tepat sasaran. Jadi itulah beberapa kekeliruan yang perlu kita pahami. So teman-teman, sudah tahu sekarang tentang penggunaan tepat dari kata healing? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Wassalam.